akan berlangsung selama 90 menit. Kemudian semua peserta akan di-mute untuk menghindari keributan selama acara. Peserta dilarang merekam keseluruhan acara, tapi diizinkan untuk mengambil dokumentasi dalam bentuk foto, video untuk diupload ke Instastory. Seperti biasa, jangan lupa di-tag ke Billy Christian Films, Madam Honga, dan juga Instagramnya Indigoto. Kemudian bagi peserta yang ingin mengajukan pertanyaan saat sesi diskusi, dapat menekan tombol reaction hand atau bertanya via chat. Dan bagi peserta yang ingin menanggapi pertanyaan sesi diskusi, dapat menekan tombol reaction thumb. Pertanyaan tidak mengandung unsur sara, politik, dan hal-hal bersifat negatif lainnya. Dan moderator berhak meng-kick peserta apabila ada peserta yang tidak tertib setelah terlebih dahulu diberikan peringatan. Thank you, Bang. Terima kasih, Stefan. Dan teman-teman, mungkin kadang-kadang tampilan kita itu suka berubah-berubah. Kenapa? Karena kayak hari ini tuh kita ini sedang dalam mode webinar. Nah, kadang kemarin-kemarin kalau pesertanya itu kurang dari 100, aku akan menggunakan Zoom meeting yang mana itu maksimalnya itu 100 orang. Tapi kalau seandainya rasa-rasanya akan mencapai 100 ke atas, aku akan menggunakan Zoom webinar gitu. Jadi tadi sore kupikir jaga-jaga nih kayaknya bakal di atas 100 nih. Takutnya nyampe 100 udah maksimal 100 pesertanya nggak bisa masuk kalau kita menggunakan Zoom meeting. Maka itu aku langsung pakai Zoom webinar aja. Jadi tampilannya agak beda, tapi nanti kalau seandainya Mbak Honga pengen ngobrol-ngobrol sama teman-teman, teman-teman boleh raise hand aja. Nanti aku akan masukkan teman-teman menjadi panelis. Jadi wajah teman-teman bisa aku Mbak Honga lihat gitu. Jadi resan aja nanti bisa langsung jadi panelis di sini. Gitu teman-teman. Oke, jadi hari ini, halo Mbak Honga. Selamat malam Mas Billy. Mbak Honga hari Aku ini. nggak kelihatan deh Mas Billy. Apa? Aku nggak kelihatan, kenapa ya? Oh, nggak kelihatan gimana? Aku nggak bisa lihat diriku, boleh nggak? Nggak Bisa enak. kok. Tapi aku nggak lihat. Bisa. Aduh. Oke. Oh, oke. Oke. Nah, Tadi enak aja. Kayak ngomong sama ini aja. Oke. Mas Billy. Ya. Nah, jadi hari ini kita bersama dengan Mbak Honga. Ini kita kembali ke Connected to Angels. Nah, kalau hari ini tuh nggak ada part 2-nya. Jadi mungkin nanti sedikit kalau Mbak Honga mau ngomongin Archangel dikit, ya boleh. Gitu ya. Kemudian Connected to Angels, nanti materi-materi juga bisa teman-teman dapatkan. Oke. Nah, sebelum kita memulai, seperti biasa di kelas Indigo Talk Class, kita akan membiasakan untuk meditasi singkat dulu. Yang fungsinya apa? Fungsinya adalah menyelaraskan energi, getaran kita, agar kita bisa belajar dengan tenang dan segala pelajaran yang akan kita terima malam hari ini bisa terserap dengan baik di dalam diri kita. Oke. Langsung aja. Iya, silakan Mbak Honga. Mas Billy. Oke, siap. Siap. Jadi tolong semuanya ambil posisi nyaman dulu. Pejamkan matanya. Mulai tarik nafas pelan-pelan. Dan hembuskan. Tarik nafas kembali. Dan hembuskan kembali. Bernafas dengan pelan dan lembut. Dan fokuskan kesadaranmu ke dalam. Hanya fokus ke nafas.
Pelan-pelan kamu menjauh dari semua hal dan pikiran yang di luar dirimu. Bayangkan hatimu sebagai pintu yang siap untuk dibuka. Dan ketika kamu membuka pintu itu, yang dapat ditemukan di sana sebuah tempat yang begitu nyaman dan penuh cinta kasih. Terbuka untuk menerima pelajaran di malam hari ini. Rasakan kedamaian yang pelan-pelan memenuhi dirimu. Tetap fokus pada nafasmu. Sadari cahaya di sekitarmu. Rasakan cahayanya. Dan jika kamu sudah siap, buka matamu kembali. Ada. Dengaran ya, suaraku dengaran ya Mas Billy. Kedengeran. Takutnya nggak Oke, kedengaran. selamat malam semuanya teman-teman. Selamat malam Mbak Honga. Selamat datang di Indigo Talk Class. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat datang buat yang pertama kali mengikuti Indigo Talk Class. Dan juga selamat bergabung kembali buat teman-teman yang sudah pernah mengikuti Indigo Talk Class. Nama saya Billy Christian. Aku seorang sutradara, filmmaker, content creator, dan juga CEO-nya, CEO-nya Indigo Talk Class. Dan malam hari ini aku sedang bersama dengan Mbak Honga. Mbak Honga boleh perkenalkan diri buat yang nggak tahu mungkin. Wow, siapa saya ya? Selamat malam semuanya. Siapa ya? Saya sebenarnya profesinya fortune teller, motivator, self healing. Ya, kira-kira seperti itu. Sudah hampir, tadi barusan saya hitung 22 tahun lamanya. Salam kenal semuanya. Oh, wow, 22 tahun ya. Ya itu nggak Mas Billy, 22 tahun. Oke. Nah, teman-teman, malam hari ini kita akan ngebahas tentang connected to angels, yaitu terhubung dengan malaikat. Ini adalah kelas pengulangan yang kedua kalinya ya, Mbak Honga ya. Sebelumnya kita mengadakan kelas ini di bulan Desember, kalau nggak salah. Iya, di bulan Desember. Oke, silakan Stefan, boleh presentasinya. Iya, pakai punya gua aja deh, Stefan. Maaf, punya saya saja. Di mana? Oke. Alright. Oke. Sebentar ya. Nah. Oke. Connected to angels. Oke, nah kita hari ini akan ngebahas tentang apa itu malaikat, bagaimana cara memanggilnya, tanda-tandanya apa, serta kita akan juga melakukan 2 buah meditasi lagi ya Mbak Honga ya. Ya. 2 buah meditasi lagi seperti apa, tunggu aja. Nah, kemudian kita tadi sudah melakukan meditasi singkat untuk menyelaraskan vibrasi kita. Kemudian, oke. Aku akan mulai ya Mbak Honga ya. Jadi Siap. pertama-tama aku akan ngebahas tentang spirit guide. Kenapa sih aku ngebahas spirit guide? Jadi mungkin di luar sana
di luar sana lagi. Jadi sebenarnya malaikat itu salah satu bentuk dari spirit guide. Jadi nanti ke depannya teman-teman nggak bingung ya, itu bagaimana dengan roh leluhur apa-apa seperti apa gitu ya. Jadi spirit guide itu setiap orang tuh memiliki spirit guide, baik kita sadari atau enggak. Jadi spirit guide itu sosok yang selalu memberikan arahan yang positif, dukungan dan bantuan di dalam hidup kita. Spirit guide itu istilah umum karena spirit guide biasa mengarah ke berbagai tipe sosok spiritual yang masing-masing memiliki keahliannya. Nah, gimana caranya supaya kita tahu spirit guide? Ntar ada kelasnya lagi deh. Kita akan ngebahas lebih detailnya. Tapi berikut ini ada tipe-tipe spirit guide itu ada apa aja jenisnya. Yang pertama adalah roh leluhur atau ancestor, kedua angel atau malaikat, ketiga ascended master atau tokoh-tokoh suci, keempat star beings makhluk bintang, kelima god and goddess atau dewa dewi, keenam animal spirit guide atau power animal, ketujuh elemental spirit guide atau roh elementer, ada air, udara dan sebagainya. Jadi ini adalah jenis-jenis spirit guide ya teman-teman. Jadi salah satunya adalah angels. Nah, malam hari ini kita akan ngebahas tentang angels. Silakan Mbak Honga. Sebenarnya saya lebih mempersiapkan lebih ke Garden Angel ya. Oh iya, boleh. Kenapa seperti itu? Karena kemarin kan kita punya 2 kelas. Mm-mm. Tapi kalau Garden Angel menurut saya tuh semua orang tuh pasti akan pengen berhubungan dengan Garden Angelnya gitu. Mm-mm. Garden Angel adalah angel yang memang khusus menjaga kita. Ini Mas Billy baca aja nggak apa-apa. Ini yang siapa malaikat itu ini Oke. bagus. Misalnya Jadi silakan oke. nanti baru Nah, aja. malaikat itu nanti ada macam-macam ya. Oke, aku bacain ya. Malaikat adalah makhluk spiritual dari hierarki malaikat yang dapat bertindak sebagai utusan ilahi dan pemandu spiritual bagi manusia. Malaikat itu ada malaikat tertinggi, dan malaikat pelindung adalah jenis makhluk malaikat yang paling sering bekerja dengan manusia secara langsung. Ini malaikat tertinggi nanti archangel ya. Iya Malaikat betul. bekerja dengan orang-orang yang mengkomunikasikan pesan, mengirimkan energi yang membuat kita bahagia dan menginspirasi, serta memicu intuisi kita dan menawarkan dorongan bimbingan untuk membuat kita terus bergerak ke arah yang benar sepanjang inkarnasi kita. Selalu ke arah yang benar ya guys. Betul. Malaikat pelindung atau guardian angel adalah malaikat yang telah melangkah maju saat Anda lahir. Mulai dari kita lahir, dia udah ada secara sukarela selalu mendukung kita melalui hidup kita. Mereka tahu tujuan unik kita, misi dari kita, dan juga kekuatan, dan dapat membimbing dan mendukung kita untuk ke kebenaran tinggi kita dan berkembang pesat dalam hidup kita. Malaikat pelindung atau guardian angel hanya ada satu yang bertugas untuk satu orang. Jadi satu malaikat pelindung itu emang ditugasin buat satu orangnya gitu. Dengan diri kita berkembang, maka semesta akan berkembang atau expand karena diri kita adalah bagian dari semesta. Jadi emang malaikat itu fungsinya untuk membuat kita berkembang sehingga semesta bisa ikut berkembang. Meskipun malaikat didokumentasikan di banyak agama, mereka sendiri tidak religius. Artinya tidak memiliki dari agama tertentu. Mereka membimbing semua manusia tanpa memandang agama, jenis kelamin, dan lain-lain. Dan malaikat pelindung Anda bisa menjadi pemandu roh yang luar biasa dan sekutu ketika Anda secara sadar mengembangkan hubungan langsung Anda. Jadi seperti itu. Oke, silakan Mbak Honga. Betul. Ini Garden Angel ya. Yes. Sebenarnya gini, tambahan, tapi sebenarnya nggak perlu juga ditambahin Mas Billy, semuanya udah benar. Jadi malaikat pelindung itu adalah yang paling mengenal kita. Paling mengenal kita, dia tahu keinginan kita paling dalam itu apa. Jadi dia betul selalu mendorong kita untuk hal-hal yang baik. Contohnya, orang yang sebenarnya punya potensi macam-macam, malaikat pelindung itu bisa mendorong kita untuk kita mengetahui potensi kita itu apa.
ketika kita butuh bantuan, mungkin dalam dia membisikkan jawabannya, pokoknya dia istilahnya dia dari kita lahir sampai kita meninggal, dia tetap bersama kita walaupun kita tidak mampu melihatnya. Jadi ada orang yang beruntung dan dapat melihat malaikatnya, ada orang yang tidak. Maka Nah, itu pasti berikutnya Mas Billy mau sebut adalah tanda-tanda dari malaikat. Itu nggak berikutnya itu ya. ya belum. Oke, Dan satu hal, lanjut lanjut. satu hal bahwa bagaimana hubungan kita dengan malaikat pelindung kita, itu sebenarnya tergantung kita. Gimana kita berusaha untuk berhubungan dengan dia. Kita yakin tidak adanya dia dan kita berusaha tidak untuk membuat satu hubungan sama dia. Karena malaikat itu tidak akan maju ketika kita diam saja. Jadi memang yang harus membuka, walaupun dia menjaga, tapi kita yang harus membuka jalan untuk hubungan sama dia. Gitu. Yes, harus dari kitanya ya. Dari Oke. kitanya. Nah, ini malaikat berada di mana? Nah, malaikat itu berada di dimensi keempat dan kelima. Dari mana sih? Dari teori dimensi kesadaran atau dimension of consciousness. Malaikat berkumpul di sebuah dimensi yang hanya bisa dicapai dari frekuensi dan vibrasi atau getaran tertentu ya teman-teman ya. Jadi dia ada dimensi keempat dan dimensi kelima. Nah, dasar teorinya itu seperti apa? Nah, nanti teman-teman bisa baca sendiri. Ini adalah ada dua, ini sebenarnya dimensi consciousness ada macam-macam tuh. Ada 4, ada 11, ada 12, ada 23, macam-macam. Tapi ini adalah dimensi di mana bisa kita lihat ada dimensi fisik, dimensi astral, eterik, dan juga kosmik, dan juga yang paling atas itu eternal plane. Jadi malaikat itu di antara dimensi keempat, dimensi 4 dan 5 gitu ya. Ya kalau kita berada di dimensi ketiga. Kemudian nanti bisa dibaca ini dimensi-dimensi itu apa aja. Aku udah ada ini bisa dilihat. Mungkin itu sangat luas sekali. Cuman ketika kita teman-teman penasaran dimensi yang keberapa sih? Dimensi keempat dan kelima. Nah malaikat sendiri itu ada tingkatannya nih teman-teman. Ada tingkatannya itu terbagi menjadi 3. Terbagi menjadi 3 dari yang paling tinggi sampai ke yang paling rendah. Yang paling tinggi itu ada serafim. Kemudian di tengah itu ada dominions, virtus, dan powers. Nah, yang terakhir yang paling dekat sama kita adalah ada archangel sama ada angels. Yang termasuk di dalamnya guardian angels itu masuk ke dalam angels. Kalau archangel itu beda lagi. Nah, mungkin Mbak Ahonga bisa menjelaskan sedikit tentang ini, Mbak. Yang mana? Yang sebenarnya saya antara archangel dan angels ya. Ya. Ini yang ya tolong ditunjukin ya Mas Billy. Thank you banget. Ya. Yang yang archangels boleh nggak Mas Billy? Yang gambar archangels. Karena saya ikutin aja yang Mas Billy ya. Ya. Oke, jadi archangels itu sebenarnya perbedaan archangels dengan malaikat pelindung atau malaikat-malaikat biasa adalah bahwa archangels itu mempunyai tugas masing-masing. Contohnya saya sebut ya karena kemarin misalnya Michael itu adalah archangel yang melindungi kita, dapat membersihkan semua energi negatif, dapat ya menjaga kita. Rafael adalah archangel yang menyembuhkan. Lalu adalah misalnya Samuel tentang cinta, lalu ada Gabriel yang menunjukkan apa tugas kita sebenarnya dalam hidup. Jadi archangels ini memang mempunyai tugas masing-masing dan kadang guardian angel itu juga bekerja sama dengan archangel tertentu dalam menolong kita. Tapi tentunya archangels itu adalah di tingkat atas dari malaikat pelindung kita. Gitu. Oke. Nah, ya. Jadi archangel itu lebih spesifik ya Mbak Honga ya? Ya. Dia lebih spesifik dan kalau archangel itu dia bisa menemui banyak orang sekaligus di waktu yang bersamaan. Betul. Itu betul sekali. Gitu. Karena dimensi malaikat itu tidak mengenal dimensi waktu dan spasialnya itu beda sama kita. Betul.
Oke, bentar nih, ini Zoom aku hilang nih. Mana ya? Kemarin Aku ada masih pertanyaan bagus Mas Billy. ya, Setelah Angel Class ada yang nanya, heeh. kalau di satu pesawat misalnya 3 orang berdoa pada Rafael, karena kan Rafael misalnya terkenal bahwa dia bisa melindungi kita dalam perjalanan. Mhm, Apakah Rafael yang datang 3 atau satu Rafael ada dengan semua orang? mhm. Ya itulah. Jadi memang Rafael akan ada dengan tiga orang itu dan tiga-tiganya dia akan membuat lebih nyaman gitu. Jadi memang itu Archangel itu luar biasa. Karena Ya, bayangin berapa orang dalam 1 menit, mungkin jutaan orang yang meminta bantuannya dan dia bisa hadir. ya. Jadi teman-teman, logika manusia itu tidak bisa disamakan Betul. dengan logika yang di atas. Betul. Jadi akan sangat membingungkan sekali ya. Nah, oke, itu Archangel, kemudian berikutnya, nah ini juga bahwa Archangel juga sebenarnya Ya, ada selain memiliki bisa. fungsinya dan juga ada terkait dengan kristal-kristal tertentu, hari tertentu, dan juga Betul. astrologi. Kemudian malaikat-malaikat sendiri mungkin dari setiap budaya, agama juga memiliki kesamaannya. Kayak contohnya di agama Islam ada beberapa malaikat yang kayaknya mirip-mirip ya, namanya ya Michael, Mikael, Jibril dan sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa memang setiap setiap agama itu pasti punya masing-masing interpretasinya terhadap malaikat. Oke, selanjutnya Mbak Honga. Ya, apa itu? Bagaimana caranya malaikat itu Oke. berkomunikasi dengan Betul. kita? Sebenarnya yang paling penting di sini adalah siapapun yang ingin berkomunikasi dengan Guardian Angel, malaikat pelindungnya, bukalah hatinya. Buka hatinya dan buka pikirannya. Seperti Mas Bri tadi bilang, mungkin banyak hal yang tidak masuk akal tapi ternyata ada, tapi kita tidak bisa menjelaskan kenapa bisa seperti itu. Malaikat-malaikat biasanya, apalagi Guardian Angel, selalu memberikan kita tanda atas kehadiran mereka dan kita pun bisa meminta tanda. Jadi misalnya kalian lagi berpikir, aduh bener gak sih nih Guardian Angel aku lagi jagain aku, tolong diberi tanda. Tanda-tanda itu selalu hadir, yang penting kita harus benar-benar memperhatikan tanda-tanda. Mhm. Bisa lewat ini telepati apa nih? Aku mau ikutin yang Mas Billy deh. Oke. Telepati bisa juga misalnya satu pikiran tiba-tiba muncul, tapi itu sebenarnya adalah dari Guardian Angel kita. Atau apa lagi nih Mas Billy? Ada Eh, telepati, Bisa kemudian ada betul. juga mimpi. Meditasi. Kalau saya paling banyak biasanya kalau berkomunikasi ya, itu lewat meditasi sih, kalau diri saya sendiri ya. Tapi selalu ada tanda-tanda, misalnya kamu lagi punya masalah, itu saya sering sebut nih, karena saya sering ngalamin. Kamu lagi punya satu masalah dan tidak tahu jalan keluar, dan ketika kamu misalnya lagi buka sebuah buku atau kamu melihat TV dan ada apa yang di ngomongin itu sebenarnya berhubungan dengan masalah kamu, adalah juga satu tanda. Mhm, mhm, Tapi mhm. banyak, ada bulu, ada apa. Kalau bulu saya jarang ketemu Mas Beli, tapi ada katanya, ada koin, ada lewat musik, lewat angel number yang kalian sering nanya ya, angel number. Tapi ada tiga angel number yang saya boleh ya sebut di Boleh. sini, Mhm. yang sebenarnya triple angel number itu adalah 11, 22, 33, dan 44. Itu sebenarnya menunjukkan bahwa benar-benar malaikat itu hadir Hmm. di dekat kita. Walaupun angka-angka itu mempunyai arti yang lain juga, karena kalau angel number juga ada yang satu, ada yang triple, ada yang double, ada yang jam, mengikuti pokoknya macam-macam penjelasannya. Tapi Mhm. apalagi kalau 3344 itu biasanya benar-benar itu hadir, itu kehadiran malaikat. Mhm, mhm, mhm. Itu. Ya benar-benar aku juga sering tuh kalau ketemu angel number, kalau aku biasanya 11-11 Mbak Honga. Tahu, saya udah tahu Paling sering. selalu satu-satu. Karena Heeh. itu adalah tertinggi, angel number yang tertinggi. Kalau dari misalnya di jam itu 11-11 itu adalah tertinggi. Mhm, mhm, mhm. Mas Billy selalu dapat itu. Waduh, beruntung banget ya. Saya jarang loh dapat itu.
Ya, nanti teman-teman yang mau bertanya silakan ya setelah ini ya. Ya. Kemudian nah di sini kan ada macam-macam nih, ada bulu, ada bebauan, misalnya bau harum, bau bunga, padahal sekitar kita nggak ada bunga atau nggak ada yang semprot minyak wangi. Kemudian juga ada di tanda-tanda di awan yang berbentuk seperti malaikat. Kemudian ada juga biasanya kalau hewan atau bayi gitu kan, mereka juga cukup sensitif dengan sosok angel. Mungkin misalnya bayinya juga ngelihat ke satu arah. Jangan mikir yang serem-serem dulu. Mikir aja, oh mungkin itu angel kali, bukannya setan atau apa gitu ya, teman-teman. Dan juga mungkin ada teman-teman mendengar satu musik atau lantunan nada gitu kan, padahal nggak ada apa-apa, beneran tidak ada sesuatu. Atau Kemudian rasa ini Mas Billy kayak merinding, iya bukan merinding, di angin angin halus gitu loh, kayak angin halus, disentuh gitu. Itu saya sering rasain. ya Itu seperti juga ada. itu. Dan juga ada apa namanya suhu udara yang berubah menjadi hangat Ya. atau sorry, bukan hangat, dingin atau ada rasa-rasa merinding. Nah, mungkin teman-teman juga sering nih kalau udah kayak gini kadang-kadang mikirannya udah setan nih biasanya. Udah udah serem-serem nih. Ya. Kemudian juga pelangi. Nah, pelangi juga Pelan. sebagai salah satu pertanda. Dan juga ada sign of advertisement atau ada tulisan-tulisan yang random banget. Yang random banget. Yang tiba-tiba muncul aja gitu, out of nowhere muncul. Aku juga Iya, sering nih, betul. sering seperti ini. Dan juga perasaan tentunya, perasaan dan suara. Oke. Ada satu hal, boleh tambahin nggak Mas Billy? Boleh. Malaikat ini sebenarnya emang sangat baik. Jadi, kadang ketika malaikat tahu bahwa kita membayangkan mereka seperti apa, dalam meditasi suka mereka muncul seperti bayangan kita, supaya kita percaya. Jadi malaikat Oh, ini saking tahu kita, kan biasanya mungkin kalian suka ini ya, mikir nggak sih, oh ya kalau misalnya Guardian Angel aku mungkin sayapnya besar, terus dia mungkin pakai apalah gitu. Nah mereka itu suka mengikuti pikiran kita, justru hmm. supaya kita, jadi mereka tuh bisa muncul dalam macam-macam rupa gitu. Tapi sering begitu supaya kita, oh ya benar itu dia gitu. Jadi mereka menunjukkan bahwa benar ini saya nih. Gitu. Oke, seperti Saking itu. sayang sama kita loh. Ya, pokoknya mereka tuh tahu banget ya, tahu banget Betul, kita. sampai tahu pikiran kita semua mereka tahu. Oke, Mbak Honga, mungkin kita bisa ngedengar Oke. sedikit sebelum lebih lanjut tentang bagaimana komunikasinya kita ke Angel. Kita dengerin mungkin 3 orang yang pernah mengalami hal-hal di atas. Oke, Oke. aku stop sharing dulu. Yang mau sharing silakan, mungkin sebentar aja. Oke, ada Muhammad. Aku Muhammad. Oke, itu Muhammad Rizyan, kemudian Daniel, kemudian Noni. Oke. Kemudian Noni. Oke, 3 dulu ya. Aku akan sebagai panelis. Kalau boleh dibuka kameranya ya. Silakan Daniel, Muhammad sama tadi ada satu lagi ya. Udah silakan. Boleh Muhammad dulu, Muhammad Rizky dulu. Silakan. Halo. Halo, Halo selamat Mas malam. Rizky. Malam. Malam, gimana? Mau sharing gimana? Pernah mengalami Ya, hal-hal selamat di malam. atas? Pernah yang ini bulu. Ini bulunya itu bukan bulu asli gitu. Apa ya? Jadi waktu itu saya lagi di lab. Terus tiba-tiba ada muncul satu sosok gitu kan. Dia memperkenalkan diri sebagai Mikael waktu itu kayak gitu, Mami Honga dan Billy. Terus kan waktu itu aku masih belum percaya gitu kan. Maksudnya pikiranku gini, kalau memang ada yang mau menunjukkan wujud gitu, kenapa nggak pakai wujud aslinya aja?
Sampai aku di situ juga berdoa gitu kan. Tapi semakin aku berdoa, malah ada suara yang ku dengar dalam batinku, dia bilang gini. Hilang. Oke, terputus. Oke, Mas Rizky, terputus Mas. Oh ya, oke. Kayaknya sudah terputus mungkin sinyalnya ya. Oke, kayaknya belum bisa. Oke, aku hold dulu ya. Aku akan ke yang berikutnya. Kak Daniel. Silakan Kak Daniel. Halo, selamat malam Kak Billy. Ya. Mami Honga. Selamat malam. Ini agak ngedongak soalnya nobar nih Kak Billy. Oh, oke. Daftarnya berempat jelas sekalian. Oh, oke. Oke, gimana Daniel? Kamu pernah mengalami apa? Jadi kalau saya itu sebenarnya cuma perasaan gitu ya Kak Billy ya. Tapi saya yakin itu mereka gitu. Jadi kayak kalau minta guidance tuh kayak ada kayak di punggung itu kayak ada sayapnya gitu, bisa gitu. Kedengeran nggak? Iya, putus-putus. Ya. Nah, yang pernah dapat visual tuh ini. Halo? Ya, ya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran. Ya, gimana? Ya, kalau kita pernah dia lihat. Tapi nggak tahu. Dia waktu dia lihat itu terus dia research besoknya ada gambar Gabriel yang tadi di slide presentasinya gitu persis mirip pegang katanya. bunganya sebanyak itu pegang bunga. Pegang bunganya kayak gitu. Cuma dia nggak lihat ada sayapnya kebetulan. Oke. Itu lewat ngelihat langsung atau lewat mimpi atau lewat atau gimana? Lewat meditasi sebelum tidur. Meditasi. Oke, I see. Oke. Ya. Cuman nggak tahu beneran enggak gitu. Cuma dia masih ragu bener apa enggak gitu. Oke. Oke, kalau gitu thank you Daniel udah sharing. Oke, ini sekarang satu lagi nih. Kak Noni. Kak Noni. Oke, silakan Kak Noni. Halo, malam. Malam Mami Honga. Malam. Gimana Noni? Ya. Mengalami apa? Jadi pada tahun 2019 itu aku pernah kejadian waktu di kampus itu. Jadi aku pernah difitnah terus dibully. Jadi aku pas mau pulang dari kampus itu malam-malam kan, itu dijegal sama anak-anak yang kayak mereka itu diajak buat ngebully aku, buat ngefitnah aku. Terus di situ tuh aku kaget loh. Ini dulu teman-temanku yang kelihatannya baik itu di depan, kok sekarang kok kayak gini semua, kok pada kayak nyerang aku semua. Aku kan kaget kan. Terus temanku yang masih setia sama aku itu ada satu cowok. Jadi dia di sebelah aku. Cuma dia itu nggak bisa ngomong sampean. Waktu aku dibully habis-habisan itu aku bener-bener kayak aku coba tenangin diri, aku coba jelasin apa yang sebenarnya terjadi. Aku bener-bener jujur ke mereka. Abis itu waktu pulang kan mereka masih ngancem-ngancem aku. Waktu pulang keluar dari fakultas itu aku lihat di langit itu ada ratusan malaikat pakai baju perang gitu. Oh, oke. Malaikat pakai baju perang terus terbang di langit. Aku seketika itu kayak diem gitu, kaget. Apa ini? Kok banyak banget kayak malaikat gitu. Cuma ngelihatnya bukan dari mata, kayak dari mata batin gitu. Lihat di langit itu ada banyak banget malaikat terbang pakai baju perang. Dan aku mau tanya, itu tuh sebenarnya tujuannya apa Mami Honga? Terus apa pesan yang mereka sampaikan ke aku? Apa itu benar-benar yang aku lihat itu benar malaikat atau bukan? Oke.
Siap. Oke, Noni, terima kasih. Ya, sama-sama. Mbak Honga mungkin bisa kasih tanggapan dari Noni tadi dan juga Daniel ya. Daniel sama Rizky tadi. Nah, kalau masih ingat. Ya, iya. Pertama Daniel ya, saya mau kasih ini ya. Sebenarnya Archangel itu yang mana itu kita sebetulnya paling mudah mengetahui dari warna. Jadi setiap Archangel itu punya warna tertentu. Kamu kan tadi sebut Gabriel ya, Mas Billy. Gabriel. Gabriel itu warnanya itu dia tembaga dan cahaya. Sebetulnya kalau bunga ya saya nggak tahu, saya nggak mau bilang pasti bukan dia, tapi lebih ke warna. Jadi dari cahaya itu mereka tuh lebih bisa dikenal. Itu yang pertama ya. Terus Noni. Kalau Noni saya mau kasih apa ya Noni ya? Gini. Malaikat itu cinta kasih. Mereka tidak pernah berperang. Mereka itu dari cinta kasih dan cahaya. Dan mereka itu penyelesaian dalam segala hal itu dengan cinta kasih. Jadi kalau kamu tanya, kamu lihat di langit, malaikat-malaikat baju perang. Saya mohon maaf kalau sedikit saya meragukan apa itu malaikat atau bukan, gitu. Terus satu lagi, maaf Mas Billy, lupa tadi untuk Daniel tentang sayap. Sayap. Sebenarnya malaikat itu tidak punya sayap. Malaikat itu kadang muncul pakai sayap karena memang pikiran orang tentang malaikat itu ada sayapnya. Dan memang semua gambar tentang malaikat ada sayapnya. Itu seperti tadi saya bilang sama Mas Billy ya. Ya Mas Billy, kadang mereka kan muncul seperti seperti apa bilangnya gimana bahasa Indonesia Mas Billy? Imajinasi kita ya, menyesuaikan menyesuaikan dengan imajinasi kita. Imajinasi kita gitu. Nah, terus kalau kembali ke Noni, saya pengen tahu sama Noni, ketika kamu melihat itu apa yang kamu rasa? Karena itu penting sekali untuk mengetahui itu malaikat atau bukan. Kalau kamu merasa bahwa itu ada sesuatu yang mau menolong kamu dan mereka mau berperang, berarti bukan. Rasanya seperti pelindung buatku katanya. Oh, rasanya seperti pelindung. Oh, banyak sekali. Iya, semoga seperti itu. Cuman kalau kita pikir dari sifat malaikat ya gimana sih, malaikat itu seperti Tuhan adalah cinta kasih. Jadi sebenarnya mereka dalam posisi ini lebih suka hati kita atau membuat rasa yang nyaman daripada dia datang pakai perang. Tapi kan ada siapa Mas Billy? Michael itu kan juga terkenal bahwa dia suka bawa juga itu kan apa? Pedang. Tapi itu adalah cara orang menggambarkan dia karena kan dia pelindung. Nah, entah itu benar atau tidak bisa aja itu malaikat, tapi Noni dia muncul sebagai apa yang Noni supaya Noni percaya. Saya rasanya seperti itu. Jadi mungkin mereka membentuk diri mereka supaya Noni itu tahu oh ini malaikatnya ini yang ada. Gitu. Nah, jadi ketika kita mendapatkan tanda-tanda tersebut, kita harus mengingat lagi apa nih perasaan yang timbul ya dari kita ya. Betul Mas Billy, betul. Kalau sesuatu yang negatif menurutku tidak mungkin karena kan Tuhan itu cinta kasih, pemaaf gitu. Tapi kalau sesuatu yang nyaman, yang benar kita merasa dilindungi, itu kita yakin aja itu adalah malaikat. Nah, bagaimana orang melihatnya, nah itu tergantung juga seperti apa imajinasinya tentang mereka. Oke, setelah mendapati tanda-tanda, sekarang kita pengen tahu nih, sebenarnya gimana sih caranya memanggil malaikat? Kenapa sih malaikat itu harus dipanggil dulu baru datang? Nah, aku akan membacakan nih. Setiap orang pada dasarnya baik kita sadari atau tidak, kita memiliki malaikat yang mendampingi kita. Kita memiliki guardian angel, archangel, dan beragam malaikat yang menuntun, mendukung, dan mencintai kita lebih dari hal yang sifatnya fisik. Namun, malaikat-malaikat ini menghormati kita sebagai makhluk yang memiliki kehendak bebas, garis bawah ya, free will, dan menghormati setiap keputusan yang diambil oleh kita, sehingga kita bisa belajar.
Oleh karena itu, malaikat terkadang enggak ikut campur apabila tidak diberikan permisi atau izin oleh kita di kehidupan nyata. Oleh karena itu, ketika kita meminta, garis bawah, meminta dan mengundang mereka untuk hadir di hadapan kita dengan cara memanggilnya, malaikat akan lebih senang untuk terhubung dengan kita, serta menaikkan vibrasi kita dan memberikan kita kelimpahan cinta, bisa ngasih cinta, penyembuhan, bimbingan, dan dukungan ke seluruh area dalam hidup kita. Sebenarnya cara memanggil malaikat itu cukup sederhana. Mungkin kita telah melihat orang-orang menyalakan lilin atau dengan kristal atau melakukan ritual tertentu untuk memanggil malaikat. Sesungguhnya cara ini tidak apa-apa. Namun dalam hal ini kita akan berbicara mengenai cara mudah yang harus kita lakukan, hanya meminta. Malaikat, datanglah kepadaku sekarang, hanya itu saja mereka akan datang. Ya silakan Mbak Honga. Betul sekali. Jadi sebenarnya cukup mengucap juga dalam hati, tidak perlu keras-keras. Dan kenapa? Betul Mas Billy bilang dan saya juga di awal sebut. Malaikat pelindung dan semua malaikat saking menghargai kita, mereka tidak akan ikut campur apapun sebelum kita meminta. Jadi kamu cukup meram dan mengucapkan, malaikat pelindungku, tolong hadir di sini. Tolong bantu aku butuh bantuanmu. Atau ke arkanjel juga sebetulnya sama. Tapi namanya, misalnya kita diundang kemana kan kita juga suka siapin apa-apa. Malaikat juga kan senang dengan wangian, senang dengan lilin, apalagi senang dengan musik. Jadi itu mungkin apalagi dengan kristal. Jadi mungkin itu bisa lebih ya membuat mereka tuh bahagia lah. Jadi mereka datang dengan lebih bahagia, itu aja. Tapi cara sederhana, banyak orang yang mikir itu susah. Pertama, apa yang paling penting? Getaran kita itu dari cinta kasih. Jadi pintu hati kita harus dibuka. Harus dibuka dan tidak berpikir bahwa oke, saya sekarang mau manggil Guardian Angel tapi ada nggak sih Guardian Angel? Enggak. Ketika kamu meyakini dan kamu mempercayai, kamu akan bisa merasakannya bahwa itu memang ada. Gitu. Gitu. Jadi teman-teman, malaikat itu selalu ada samping kita. Tapi kita harus memberikan izin. Nah, jadi kalau kita memberikan izin, kenapa kita harus minta dulu? Jadi kadang-kadang biar kita tuh belajar gitu. Kita belajar kalau seandainya belajar bertanggung jawab terhadap keputusan kita sendiri gitu. Nah, dalam pengambilan keputusan kita bisa aja menyertakan malaikat atau bisa mengambil keputusan kita sendiri tanpa nanya-nanya dulu gitu. Nah, kalau kita mau ambil keputusan sendiri ya bisa juga, boleh, dipersilahkan. Tapi kalau ternyata keputusannya salah kan itu kan untuk pelajaran buat kita juga sebenarnya gitu. Jadi teman-teman ya. Betul Mas Billy, betul. Karena kita selalu ada pilihan. Kita hidup ini kan pilihan, mau bersama mereka atau tanpa mereka tidak apa-apa. Seandainya kita memilih tanpa mereka, tetap dia akan menjaga kita. Cuman mungkin dia tidak akan hadir dan tidak akan memberi tanda-tanda. Tapi ada orang, Mas Billy, aku pikir salah satunya dia adalah Mas Billy, sorry ya kalau salah ya. Saking banyak dapat tanda-tanda, pada akhirnya mungkin sendirinya merasa bahwa iya, aku selalu dijaga nih, benar gak? Iya. Nah, ada juga yang begitu. Berarti mungkin itu Mas Billy sebenarnya dari dalam hati sudah menginginkan, cuman dia belum mengucapkan. Jadi akhirnya malaikat itu selalu hadir gitu. Iya. Tiap kali tanda itu datang, aku pasti senyum-senyum sendiri gitu. Iya, jadi aku bilang, karena kamu udah tahu kan, oh ya ini ada nih malaikat pelindungku, ada loh nih, dia ini aku nih. Iya. Aku lagi kerjain apa nih, pas nih. Oke, Iya. ini benar gitu. Kalau lagi ada ide, kalau lagi ada rencana, pas ngelihat handphone 11:11. Kalau lagi ada pikiran, kayaknya aku harus maafin orang ini deh, Kak. Pas lihat jam 11:11 lagi. Kalau udah kayak gitu, aku bilang, iya, makasih, terima kasih, udah disertai. Aku tahu kok kamu ada di situ sampai udah kayak saking seringnya tuh ya kayak gitu. Kasih tahu dong Mas Billy, 11:11. Apa? 11:11. Kasih tahu dong. Apanya nih? Artinya, biar orang tahu, biar mereka tahu. Oh,
Artinya salah satunya segala apa yang sedang kita laksanakan, kita lakukan itu sudah berada di jalur yang tepat. Dan adanya penyertaan dari langit langit dan dari atas. Iya benar. Gitu. Betul. Nah, oke. Nah, ini tadi nih Mbak Honga ngomongin soal getaran. Iya, menaikkan vibrasi, betul. Menaikkan agar kita benar-benar merasakan kehadiran malaikat, kita bisa menaikkan vibrasi kita dengan cara menggunakan lilin, kristal, essential oil, dan juga musik untuk meditasi. Hal ini bisa membantu kita menaikkan kesadaran dan fokus kita agar bisa tune in atau berada di frekuensi atau vibrasi alam atau dimensi malaikat yang akan membimbing dan penuh dengan rasa cinta kasih. Jadi teman-teman, kita manggil aja bisa, tapi kalau kita ingin sebuah, misalnya kita kangen sama pacar kita gitu, kita bisa aja tinggal kirim WhatsApp gitu kan, kasih emoji gitu kan, love gitu kan. Tapi ada juga cara lain untuk mengutarakan keintiman kita sama malaikat, keintiman kita sama orang yang kita sayangin. Ya udah, aku emang mau siapin semuanya, aku mau siapin lilin, aku mau siapin kristal. Hal-hal ini membantu, misalnya aku tuh melakukan ritual ini sebenarnya membantu aku untuk berkomunikasi, membantu aku untuk berbicara, untuk doa ke malaikat gitu kan. Dengan ini semua perintilan ini memudahkan aku, membuat aku lebih enjoy aja ketika melakukan doa. Doa sama malaikat bisa aja malaikat ke sini datang minta tolong gitu kan. Tapi bisa juga yang panjang, bisa juga minta, itu balik lagi ke diri kita yang Mbak Honga ya. Betul. Karena contohnya gini misalnya Mas Billy, kamu lagi sebel. Terus kamu sebel sama orang. Kamu pengen tuh malaikat pelindungmu bantu kamu. Nggak mungkin dong sambil marah-marah kamu memanggil sesuatu yang memang dari cinta kasih gitu kan. Pastinya kamu harus menenangkan dirimu dulu. Mungkin kamu nyalain musik atau kamu nyalain lilin. Dengan itu kamu fokus ke daerah sini, membuka hatimu. Ya pasti begitu kan. Nggak mungkin kamu, malaikat tolongin aku dong. Nggak bisa kan. Karena ketika kita mau berkomunikasi dengan sesuatu yang dari cinta kasih, kita harus naikin getaran kita juga ke dimensi cinta kasih. Tapi bukan berarti itu tanpa itu nggak jalan maksudnya. Tapi jauh lebih baik. Sering kalau memang kita naikin vibrasi, itu seperti komunikasi. Jadi kita dalam hati bisa mendengarkan jawaban. Jadi kalau aku tuh sampai suka ngobrol nih misalnya sama Rafael nih, bagaimana nih aku tuh sakit begini-begini, pasti ada hal-hal yang akhirnya ya kita bisa, ya namanya membuka hati ya, kita bisa tahu jawabannya seperti apa gitu. Nah, berarti Mbak Honga karena ini memang berarti nggak harus memanggil malaikat atau berkomunikasi itu harus orang yang sensitif dulu ya Mbak Honga ya? Enggak. Siapapun ya? Ya. Cuman mungkin untuk orang sensitif lebih mudah untuk mencapai getaran tertentu daripada orang yang biasa. Itu aja. Oke. Nanti coba kita dimeditasikan pada bisa nggak? Bisa kita naikin nggak ya getaran itu ya? Ya, habis ini kita akan melakukan habis ini kita akan meditasi untuk terhubung dengan malaikat. Tapi sebelumnya aku mau ngecek dulu nih, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan mengenai pembahasan barusan. Aku stop sharing dulu ya. Habis pertanyaan-pertanyaan ini, kita akan melanjutkan ke meditasi 2. Tapi kita lihat dulu nih pertanyaannya ya. Oke, kita lihat ke kolom chat. Oke. Mana chatnya? Q&A ada juga apa itu? Oh, ada Q&A. Oke, dari Q&A. Bagaimana kita tahu kesukaan angels tersebut? Apakah dia suka lilin, musik, pewangian? Oke. Aku bisa jawab ya. Silakan. Itu nanti kamu tahu sendiri karena ketika kamu menyalakan kamu udah bisa rasain karena getarannya lebih cepat naik. Tapi semua malaikat suka wangian, semua malaikat suka musik, semua malaikat mereka udah senang kalau kita kasih sesuatu untuk mengundang mereka. Jadi apa aja itu boleh, bunga aja boleh. Apa aja boleh. Selanjutnya, wajar nggak ya kalau tiap hari dapat angel number terus-terusan? Kayak sehari bisa 5-10 angel number. Oke.
Berarti ada sesuatu yang kamu tidak memperhatikan. Makanya mereka terus-terus memberitahu kamu. Kamu coba cari tuh artinya apa, arti angka-angkanya apa. Bisa di YouTube saya juga ada ya Mas Billy tentang angel number. Bisa dibaca juga, tapi harus tahu bahwa banyak penjelasan sebenarnya. Tapi ya mana yang kamu ambil itu yang terbaik. Oke. Nah, berikutnya. Apa aja hal-hal yang membuat seseorang sulit berkomunikasi dengan guardian angel-nya, padahal dia percaya adanya guardian angel? Tidak Saya ada. punya teman yang seperti ini. Tidak ada. Nggak ada ya? Tidak ada. Nggak Mungkin ada yang egonya yang tidak mau mendengarkan karena jawabannya mungkin tidak sesuai dengan inginannya. Itu aja. Itu sangat penting. Itu sama aja Mas Billy kalau kamu nanya, saya berdoa tapi Tuhan tidak menjawab. Sebenarnya Tuhan menjawab, cuman kamu mau dengar sesuai yang kamu mau dengar gitu kan. Tapi kan kita kadang egonya tinggi gitu. Oke. Oke, kemudian aku merasa bersalah sama soal koin karena dari Ceci Sale Diverti paham kalau ketemu koin di jalan jangan dipungut. Aku nggak tahu nih gimana. Tadi aku hilang Mas Billy, sorry putus. Katanya kalau ketemu koin di jalan jangan dipungut, itu orang buang sial. Itu apa putus-putus? Halo? Mitos itu. Oh, mitos. Ya, itu mitos. Ya, itu mitos. Ya. Oke, itu mitos ya. Terus udah. Oh, ada lagi nih. Oh, udah ya. Oke, sudah ada. Oke, boleh deh satu orang aku akan buka untuk pertanyaan langsung ya. Silakan Priyanto Budi. Ya, silakan Priyanto Budi. Mami Hongga, saya dengan Tasya Ellen. Selamat malam. Halo. Iya, pertanyaan saya gini Mami Hongga. Saya kebetulan nama baptisnya itu Serafin. Bagaimana saya mengetahui bahwa kan saya nggak pernah ngerasain angel atau bagaimana, tapi dalam peristiwa hidup saya sekali pernah merasa diselamatkan melalui perasaan batin. Jadi waktu itu sebelum kejadian, saya dulu tinggal di Bali, sebelum kejadian bom Bali yang pertama, di dekat Pedis saya sempat ke Circle K-nya sebelum beberapa jam meleduk. Jadi waktu itu biasanya kalau kita ke Circle K kan lama, beli ini, beli itu segala macam. Tapi waktu itu ada perasaan cepat, ayo pokoknya jangan lama-lama gitu. Dan saya bawa motor. Dan ternyata benar, begitu saya sudah beberapa saat pergi, terjadilah bom itu. Jadi saya merasa, saya jadi ingat gitu, saya sekali itu tapi saya nggak ngerasa itu bersayap atau gimana. Saya cuma merasa ada yang bicara gitu. Nah, saya ingin memastikan, karena saya ingin terhubung kembali dengan malaikat saya, apakah Serafim itu atau Guardian Angel yang bagaimana, Mami Hong? Terima kasih. Terima kasih, Kak Billy. Tunggu dulu, Serafim itu kan di hierarki angel adalah paling tinggi, betul nggak? Okay. Dia tidak berkomunikasi dengan manusia. Tapi yang memberi kamu tanda itu adalah Guardian Angel menurut saya. Guardian Angel itu tidak perlu kamu melihat, tapi itulah salah satu tanda ketika kita. Itu ditulis juga di Angel Healing di buku bahwa misalnya gini, kamu lagi bawa mobil terus kamu suruh menyepi, punya perasaan. Nah, dia bisa memberi kamu tanda lewat perasaan kamu. Jadi sebenarnya menurutku itu adalah memang Guardian Angel kamu yang menyelamatkan kamu. Dan kalau kamu pengen berhubungan dengan dia, kamu bisa bilang bahwa terima kasih Guardian Angel aku, kamu sudah menyelamatkan aku dan aku ingin berhubungan sama kamu dan tolong tuntun aku. Hal yang terbaik untuk aku. Tentunya malaikat pelindung itu bukan di luar koneksi Tuhan ya kita bicara, tapi memang mereka kan malaikat itu adalah utusan-utusan membantu gitu kan. Nah, jadi begitu aja caranya. Tapi itu luar biasa, ini cerita luar biasa loh. Iya. Luar biasa. Nambah sedikit boleh Mami Hongga, Kak Billy. Saya jadi ingat papi saya. Papi saya udah 72 tahun dan masih hidup. Dia punya kepekaan dengan mimpi. Jadi waktu itu peristiwanya dia mimpi, pokoknya setiap kali dia jarang mimpi, tapi sekali mimpi itu langsung kejadian.
waktu itu mimpi katanya giginya copot atau apa, kan kami orang Jawa ya. Ya. Terus papi telepon, aduh Ellen, ini gimana nih begini-begini, ini ada peristiwa nggak bagus nih. Aduh Pi, kita doa aja deh gitu. Dan nggak lama bener kakak saya meninggal. Tapi itu Itu bulan Juli. nggak ada hubungannya. Itu kita jangan Oh, jangan dihubungin ke situ ya? malaikat, jangan. Oh, oke. Yang Berarti tapi orang seringnya mimpi-mimpi itu. seperti Mas Billy tadi bilang, ada spirit guide macam-macam. Oke. Ada pekaan orang itu dengan segala macam cara gitu. Ada yang dari mimpi, ada yang dari meta, bla bla bla. Itu menurutku sih hal yang berbeda. Oh, oke. Tapi intinya ketika kamu ingin berhubungan dengan malaikat pelindungmu, percaya kamu tinggal membuka. Aku sampai kadang tahu nggak, taruh tanganku di sini supaya lebih mudah untuk emang aku fokus dan membuka hatiku untuk supaya aku bisa. Dan itu memang rasa. Kita bukan mencari visualisasi, rasa. Ya. Ketika kita meyakini, merasakan akan ada, kamu akan bisa lihat. Baik. Siap. Pokoknya ingat nggak Mas Billy? Aku suka kalau yang jaga saya selalu sebut. Orang bilang saya akan percaya malaikat ketika saya melihatnya. Lalu malaikat jawab, kamu akan melihatku ketika kamu percaya. Itu saya paling senang selalu kalau bicara tentang malaikat, menurutku itu paling tepat banget. Ketika kamu benar meyakini, kamu akan bisa lihat. Kamu akan lihat cahaya, kamu akan lihat macam-macam. Harus yakin. Ya, Oke, terima kasih Tasya. Thank you. Oke. Nah, oke Mbak Honga, coba ini aku masukin dulu. Oke. Ternyata tidak bisa. Oke. Oke. Kita kembali lagi untuk berikutnya. Mungkin aku akan kasih 2 jawaban lagi nih. Apa bedanya spirit guide dan guardian angel? Guardian angel bisa dibilang sebagai spirit guide juga. Tadi kan aku jelasin spirit guide itu macam-macam. Nah, salah satunya adalah angel gitu, dan juga guardian angel masuk ke dalamnya. Kemudian bagaimana saya mengetahui bahwa guardian angel saya siapa? Saya lebih ke telepati, kebetulan saya. Oh, ini tadi ya, yang tadi ya udah ya. Oke, sudah teman-teman. Oke, selanjutnya jadi setelah teman-teman udah tahu bagaimana caranya untuk menaikkan vibrasi kita dan juga berkomunikasi bagaimana dan juga bagaimana mengetahui dan juga jadi gini teman-teman, untuk berkomunikasi sama malaikat itu nggak cuman kita panggil sekarang udah selesai gitu. Jadi itu berkali-kali. Kita akan melalui suatu proses yang indah, satu proses hubungan yang manis, kayak kita menemukan pasangan kita pupuk terus. Ya. Soulmate. Malaikat kayak soulmate, ya nggak sih? Iya, benar. Harus dibimbing hubungannya, nggak bisa cuma nggak cuma sekali. Ditanya apa kabar. Ya. Pasti ada dong komunikasi tiap hari. Nah, nanti dengan gitu Mbak Honga kita akan mengenal dia ya Mbak Honga ya. Betul. Kita kan tahu, oh ya ini tanda dari dia nih. Oh ya ini biasanya begini-begini. Itu pasti kita akan menyesuaikan nanti. Dan luar biasa mereka tuh pasti mencari cara supaya kita paling gampang menemukan tanda itu. Dan kita harus membuka diri kita. Kita jangan itu yang paling penting. Blokade gitu. Kita jangan membatasi diri kita untuk untuk kemungkinan yang lain gitu. Dan ingat lagi bahwa malaikat tidak bekerja dengan logika manusia. Jadi apapun bisa terjadi. Baru mau ngomong saya. Betul. Oh ya. Baru mau ngomong persis kayak gini. Jangan dipikir pakai pikiran gitu. Nggak bisa. Tidak ada jawaban juga. Benar nggak Mas Billy? Benar. Itu di luar nalar ya dibilang. Itu rasanya di sini. Bukan di sini nggak bisa. Mau mencari mana tanda malaikat nggak ada. Tapi tiba-tiba ketika kamu membuka hatimu, oh ternyata ada gitu. Itu cara bekerjanya. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan sebelum kita masuk ke meditasi. Mami, saya seringkali kalau mau memastikan sesuatu, apakah itu hal yang baik atau tidak? Apakah ini layak atau tidak untuk saya jalani? Saya coba bertanya kepada diri saya sendiri. Pertanyaan itu benar-benar saya coba tanyakan pada diri saya, tapi lebih dalam.
seakan dapat jawaban dari suara dalam hati saya. Apakah itu jawaban dari guardian angel saya atau hanya saya sendiri? Oh ya, dulu saya pernah cukup lama mendalami spiritual, tapi sekarang udah cukup lama juga tertutup. Bisa malaikat, bisa spirit guide lain, bisa juga higher self, bisa macam-macam. Jawabannya seperti itu. Oke. Jadi apa aja bisa. Putus ya. Oke. Jadi apa aja, belum tentu itu malaikat, bisa spirit guide. Tadi kedengaran ya Mas Billy? Kedengeran. Kedengaran. Kedengeran. Nah, internet saya ini selalu ada tulisan bahwa Quran, semoga meditasinya lancar ya. Oh, Karena ada tulisan lagi nggak unstable stabil ya? nih internetku. Oh, oke. Iya, Iya, jadi teman-teman ya. sekarang ada. Ya, kita berdoa. Ya. Kalau memakai kristal, apakah kristal dipegang atau ditaruh di meja? Di tangan. Di tangan. Oke, di tangan Di ya. tangan. Oke. Tapi kamu bisa juga pakai gelang juga. Saya banyak kan pakai gelang, bisa juga karena itu meningkatkan juga vibrasi. Bisa juga kamu pakai. Saya punya satu Mas Billy. Boleh ditunjukin nggak? Boleh. Nih, ini biasanya. Wah, apa tuh Mbak? Ini spirit quartz dari salah satu temanku, kayaknya dia juga nonton ini kalau nggak salah ada di sini. Oke. Ini bagus banget karena ini. Nah, biasanya kalau saya meditasi saya taruh di sini. Jadi gimana sih? Nah, saya taruh gini terus ya udah tetap mudranya tetap mudra, cuma maksudnya ya begini. Tapi ini ada. Kristal itu kenapa banyak orang menggunakan kristal karena dia mengalirkan energi lebih cepat gitu loh. Jadi dia membantu untuk mencapai vibrasi tertentu, getaran tertentu, sorry. Karena Ya, vibrasinya kuat, ya. Ya benar, itu ngebantu banget sih kristal. Bantu banget Mas Billy, betul. Oke. Tapi tidak wajib ya, Gak. Maksudnya teman-teman tidak wajib, kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, ini bagaimana kita membedakan informasi eksternal yang kita terima adalah dari spirit guide atau guardian angel dan bukan informasi yang disisipi. Maksudnya ini makhluk lain ya yang sisipi ya, atau gimana? Aku nggak paham Mas Billy, pertanyaannya, sorry. Jadi silakan Kirana Mega mau ngomong langsung aja gak? Ya, saya nggak paham. Oke. Bagaimana kita membedakan bahwa informasi eksternal yang kita terima, informasi dari luar, itu dari spirit guide, bukan informasi yang disisipi. Dia pakai tanda kutip. Mungkin maksudnya dari... Sisipi itu apa? Disisipi itu mungkin disisipi sama yang lain kali ya. Coba silakan angkat tangan Kirana Mega. Kirana Mega KKKHIJK. HIJK. Nah, oke ya. Kak Kirana hilang. Berarti dia tidak mau Oke ya. Jadi belum bisa terjawab dulu Kirana Mega. Sorry. Kurang jelas pertanyaannya. Oh, gini kali Mbak. Jadi ketika kita mendengar sebuah suara atau tanda-tanda, bagaimana kita tahu kalau itu bukan dari makhluk astral misalnya? Putus Mas Billy. Kalau kita mendapat tanda-tanda atau bisikan, bagaimana kita tahu kalau itu bukan dari makhluk astral gitu misalnya? Karena menurutku kalau malaikat dan spirit guide itu pasti dengarannya dari sini, keluar jawabannya di sini gitu loh. Jadi memang beda. Itu bisa dirasakan, itu bisa diceritakan tapi bisa dirasakan gitu. Seperti kita melihat malaikat sebenarnya bukan dengan mata ini, tapi dengan mata di sini, betul nggak? Nah itu karena rasa energinya pun pasti beda, pasti hangat, pasti enak, pasti nyaman gitu loh. Jadi itu pasti kita akan tahu. Oke, tadi ada pertanyaan apa bedanya guardian angel sama kodam atau korin? Nah, aduh. Mungkin saya nggak berurusan sama kodam, mohon maaf. Ya mungkin aku juga jauh banget. Yang satu di sini, yang satu jadi itu kodam termasuk apa jin segala macam kan itu. Kalau malaikat itu kan lain. Itu
adalah disebut, sorry kalau ini luar agama ya, utusan Tuhan untuk membantu kita. Kalau kodam kan bukan. Beda banget. Frekuensinya pun jauh sekali. Gitu ya, beda ya. Oke. Sampai kapan Guardian Angel akan menemani kita? Apakah sampai meninggal atau sampai kita menembuskan nafas terakhir? Sampai kita meninggal. Itu ya. Oke, kita akan masuk ke meditasi. Mungkin aku ada satu kalimat lagi mau kasih tahu bahwa kehadiran Guardian Angel itu atau malaikat itu adalah membimbing untuk menjadikan kita lebih baik, untuk membuat kita mencapai misi kita, misi dari jiwa kita di dunia ini, di timeline ini. Jadi dia pasti akan memberikan bimbingan ke kita. Kalau dalam reinkarnasi kan setiap jiwa itu kan memiliki misi, kenapa dia ada di dunia ini. Nah, malaikat itu akan membimbing kita nih, yang ngasih arahan kemana-kemana. Kalau kalian mau jalan tanpa bimbingan ya juga boleh aja, silakan. Tapi kalau mau ada arahan bisa minta bantuan sama malaikat, seperti itu. Mas Billy, aku boleh minta setengah menit guys, saya mau rubah posisi biar wifi-nya. Boleh. Ini boleh ya? Saya matiin sebentar ya, mau pindahin sebentar aja. Oke, apakah berarti Guardian Angel itu yang disebut guru sejati? Guru sejati adalah dirimu sendiri. Ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana kita tahu bahwa berkomunikasi bukan makhluk lain? Gini, jadi teman-teman mungkin kalau teman-teman sudah terbiasa berkomunikasi dengan Guardian Angel atau Archangel atau malaikat, menurutku teman-teman akan bisa membedakan mana yang emang malaikat, mana yang emang makhluk-makhluk yang lain sih. Gitu. Jadi memang sulit dijelaskan ya. Seperti apa perasaannya bagaimana gitu. Kak, boleh dibahas tentang level dimensi di slide sebelumnya. Level dimensi itu yang ada 11 dimensi ya. Itu berdasarkan dimensi kesadaran. Jadi sebenarnya itu udah beda kelas. Beda kelas. Jadi itu bisa dibedakan kayak misalnya dimensi pertama nih, aku kasih lihat sedikit aja ya. Nah. Aku kasih lihat sedikit deh. Nih, misalnya dimensi pertama itu adalah kerajaan mineral, di mana merupakan asal muasal jiwa memulai perjalanannya, di mana pertama kali jiwa memulai perjalanannya dalam bentuk fisik. Tapi ini teman-teman jangan mematok bahwa ini satu buah sudut pandang aja ya. Ini adalah salah satu dari sekian banyak konsep tentang jiwa, tentang reinkarnasi, tentang kesadaran tinggi. Jadi ini salah satu konsepnya, ada 12 dimensi. Karena ada yang ngomong 23, ada yang ngomong juga 4 dan sebagainya. Jadi ini adalah dimensi kesadaran tinggi gitu. Salah satunya. Karena benar, beda-beda. Jadi jangan dipatokin ini cuman ini doang. Ilmunya tuh banyak sekali gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita akan memulai meditasi. Ya, teman-teman, ini meditasi saya buat untuk semoga kita bisa connect dengan Guardian Angel kita. Jadi saya minta semuanya ambil posisi nyaman, nggak usah pikirannya, udah fokus aja ya. Semoga bisa. Ini aku udah pindah Mas Billy, semoga nggak ada masalah. Ya, masih lancar. Udah lancar. Oke. Jadi mari kita mulai ya. Ambil posisi nyaman. Ini adalah meditasi agar kita bisa terhubung ya Mbak Honga ya. Sekarang dengaran musiknya, dengaran Mas Billy ya. Dengaran? Kecilin dikit aja Mbak Honga, takut ketutup suaranya Mbak Honga.
tutup matamu, fokuskan kesadaranmu ke dalam. Bernafas pelan-pelan dan rasakan cahaya di sekitarmu. Bernafaslah dengan pelan-pelan, ikuti aliran nafasmu. Katakan dalam hati, terima kasih malaikat penjagaku karena telah memasuki ruang dan waktu sekarang ini. Terhubunglah dengan saya sekarang supaya saya dapat merasakan kehadiran. Mungkin saat ini kamu melihat cahaya, jika benar rasakan cahayanya dan kehangatannya. Lalu katakan dalam hati, malaikat pelindungku, tolong bantu saya untuk menyadari kehadiranmu di sini dan saat ini. Silakan melangkah maju sehingga saya dapat merasakanmu dan mengetahui bahwa kamu bersama saya secara nyata. Dan sekarang, untuk mendengarkan malaikat pelindungmu, fokuskan semua kesadaranmu pada area cakra jantung di tengah dadamu. Bayangkan cahaya bersinar cemerlang di dalam hatimu. Bayangkan pintu ke hatimu terbuka lebar dan kamu menyelam ke dalam hati yang sebagai pintu ke alam malaikat. Hatimu telah terbuka dan dengan kesadaranmu kamu akan masuk ke ruang terbuka, ke pusat keberadaanmu yang diterangi dengan kehadiran ilahi yang bersinar di dalam dan yang membuka pintu gerbang bagi kamu untuk terhubung secara langsung, berkomunikasi, dan dapat memasuki alam malaikat. Buka hatimu dan tetapkan niat untuk terhubung. Saat ini getaranmu semakin meningkat dan cahaya dari arah malaikat mengelilingimu. Malaikat pelindungmu hadir. Saat ini ada bersama kamu. Dan dia ingin memiliki hubungan yang lebih dalam denganmu. Rasakan kehadirannya. Ingat dan ketahuilah di dalam hatimu, di lubuk hatimu yang paling dalam, bahwa kamu dapat menjadi lebih terhubung dengan cinta, bimbingan, dan penyembuhan lewat dia. Rasakan cinta kasihnya yang begitu hangat.
Ucapkan terima kasih padanya dan minta bimbingannya untuk malam ini. Rasakan. Rasakan dengan seluruh hatimu. Pelan-pelan buka matamu kembali. Oke. Punya aku tadi datang. Punya aku tadi hadir. Oh, hadir. Ada Bilang yang apa, rasa Mbak? nggak? Aku tahu, susah jelasin gimana ya. Ya, yang udah sering datang ya. Oke, teman-teman, ada yang mau sharing nggak yang barusan teman-teman rasakan? Silakan yang mau sharing barusan merasakan apa? Aku silakan resen. Oke, ada Leni, ada Kirana Mega, Budi Wijaya, Christopher. Oke, Lagi. Leni dulu ya. Oke, Leni dulu. Silakan Leni. Ya. Silakan Leni. Halo Leni. Mana nih? Di mana Leni? Silakan Leni. Kok nggak bisa Leninya? Coba. Silakan Leni. Oke, Leni nggak bisa ya. Oh, lagi di luar. Oke, sekarang Kirana Mega. Silakan. Silakan Kirana. Oke. Myonga dan Kak Billy juga teman-teman. Halo. Halo. Ya. Gimana Kirana barusan sesi barusan merasakan apa? Terima kasih. Saya sih rasanya terharu ya. Rasa disayang banget gitu. Rasa kayak ada yang meluk. Terus gimana ya kalau dijelaskan, ya saya rasain sih ya itu, merasa disayang, merasa ada yang peluk, kayak yang it's okay, nggak apa-apa. Semua baik-baik aja ya. Ya. Ini yang Oke, pertama nggak kali apa-apa. Kirana pertama kali Ikut kelas. terhubung sama malaikat atau sebelumnya emang udah? Kalau di bimbing sih pertama kali ini ya Kak. Karena saya juga masih bingung untuk cari informasi soal move in ya, move in, terus masih di tahap mengenali diri. Ini gimana. Jadi terkait pertanyaan saya juga tadi, kalau misal boleh dibahas, maksudnya di CCP adalah bagaimana kita tahu yang memberikan informasi ke kita ketika kita meditasi atau apa, itu adalah spirit guide kita, bukan informasi makhluk lain yang menyerupai spirit guide kita. Itu karena saya pribadi belum bisa membedakan sih Kak, ini dari mana. Saya boleh kasih kamu satu latihan untuk tiap hari 7 hari ke depan, boleh nggak? Dengan senang hati, Mam. Tiap hari kamu bangun pagi, kamu jalan sambil tanganmu taruh di sini. Kamu jalan aja muteri rumah. 10 menit aja. Nanti kamu akan tahu jawabannya sendiri. Ntar boleh DM saya ya. Ya, terima kasih. Karena jawabannya di sini dan memang rasanya dari sini. Jadi kamu tidak akan ragu lagi.
Iya. Terima kasih banyak, Mami. Terima kasih Kirana. Guru besar yang mungkin Mas Billy tahu ya, Muji ya. Pernah tahu Muji? Pernah dengar Muji? Enggak. Muji yang guru spiritual, ya udah, pokoknya dari dia. Itu benar banget. Jadi kamu taruh aja gini, terus kamu jalan aja. Itu akan bantu menghubungkan. Ya. Terima kasih, Ma. Ya, makasih Kirana. Thank you. Oke. Kemudian ada next-nya ada tadi Leni nggak bisa, ada ini kalau Budi mah langganan nih. Oke. Oke. Ayo Budi. Silakan Budi. Barusan gimana Budi? Sudah dimasukin sama Christopher, aku masukin. Silakan Budi. Baik. Oke, add spotlight. Silakan Budi. Halo semua. Halo. Aduh, senang sekali sekarang dapat Angel nomor 2222. Wow, luar biasa. Dari tadi dapat 22, Mam. Jadi yang dirasakan ya hijau, Mam. Oh, hijau. Hijau. Terus tangan masih terasa semutan di kanan. Nah, ini salah satu contoh Mas Billy. Kadang-kadang tanda malaikat itu ada juga bisa dirasakan karena kesemutan. Itu ciri khas juga sebenarnya. Geli gitu. Tapi bukan yang menyakitkan kan, cuman kayak hai gitu. Oh, ya, benar. Betul. Jadi cahaya biru sama hijau, Mam. Sering berganti. Kamu berteman sama Rafael ya, Budi? Ya. Ya. Berarti itu bukan Garden Angelmu tadi, tapi Rafael. Gak apa-apa ya, Mas Billy, gak apa-apa ya. Apa? Dia juga connect to Angel, gak apa-apa. Keren. Thank you loh. Terima kasih Budi. See you. Oke, berikutnya adalah tadi Christopher. Silakan Christopher. Oh ya. Halo. Halo Kak. Halo Mami. Halo, selamat malam. Halo Kak Budi. Ini Kak Billy. Halo. Senang sih. Aduh, ya tadi pertama-tama sih berasanya kayak ada warna hijau sama warna ungu sih gitu di samping. Nah, cuman lama-lama kayaknya dari sini tuh kayak kesemutan. Terus lama-lama tuh kayak nggak tahu kayak ada koneksi, terus kayak nggak tahu deh rasanya tuh kayak jauh banget sih nih. Jadi maksudnya kayak aku di kamar tapi tuh kayak jauh. Nah udah kayak gitu kayak aku bukan ngelihat kayak bentuk yang kayak kita bisa lihat sekarang ya. Cuman itu kayak apa ya? Jadi itu kayak tempat tapi bukan tempat, kayak nggak ada ininya. Cuman itu warnanya tuh kayak basically kayak putih tapi tuh dia kelap-kelip gitu loh. Jadi kayak pelangi gitu, kayak hijau, merah apa, dan itu tuh kayak padang rumput gitu sih, kayak gimana ya, kayak mixed feeling sih, kayak lega juga, kayak hangat, terus kayak apa ya, kayak di ngertiin gitu loh, terus kayak seger juga ya, kayak begitu sih. Ini intens banget, yang jelas tuh kayaknya ininya tuh kayak berasa kayak connect banget sih. Jadi gini Chris, salah satu lagi selain semutan, malaikat kalau hadir kita bisa rasanya di sini. Jadi, iya. Memang ada seperti ya rasa kesemutan juga ya, dari sini ke sini dan ininya kebuka. Itu juga. Dan kayak keangkat gitu loh, kayak keangkat kayak. Dan juga Mas Billy. Betul. Sama apa ya, nyambung ke tulang belakang gitu loh, kayak karena ada rasa ketum kecil gitu loh. Getaranmu udah naik ke dimensi yang lebih tinggi, getaran yang lebih tinggi sebenarnya tadi. Oke, ini sih lumayan berasa kesemutan ya pinggangnya sekarang. Tidak apa-apa. Tapi yang penting di dalam harus hangat dan rasanya memang dikasihi, dicintai, itu pasti malaikat. Amin. Makasih ya. Oke, terima kasih. Ya.
Oke, berikutnya ada Beni Huta Barat. Beni Huta Barat, silakan Kak Beni. Hai, thank you sebelumnya. Halo Mami. Halo, selamat malam. Ya, jadi tadi sebenarnya sama sih pas ketika tutup matanya tadi kelihatan warna ungu sama warna hijau. Terus kemudian ini sih bukan pertama kali, dulu sempat merasakan hal yang sama seperti yang tadi Mami bimbing ketika masih kecil dan khususnya ketika lagi berdoa di gereja. Kalau dulu sering lihatnya yang warna emas kuning. Tapi sudah lama banget nggak ngelihat itu, dan tadi itu aku merasa takut tapi entah kenapa seperti di embrace, dipeluk dan merinding. Ini masih merinding banget dan rasanya masih sama, dari atas mengalir ke bawah tuh seperti merinding sampai ujung kaki gitu. Jadi emang kalau bisa aku rasain sih gitu sih tadi. Kadang sebenarnya yang menakutkan bukan mereka, cuman mungkin buat diri kita sendiri. Itu juga saya pernah alami loh waktu awal-awal. Melihat sesuatu yang kamu antara percaya dan tidak pernah ada bukti, itu kayak wow, jadi bukan menakutkan, sebenarnya mengagetkan kali ya? Iya, mungkin mengagetkan ya. Ya, kalau takut kan negatif ya ini konteksnya ya. Kalau ini tuh takut karena memang sebenarnya sesuatu yang tidak pernah kamu bayang. Lebih lagi daripada kebayangan kita sebetulnya gitu. Tapi itu kan nanti juga pelan-pelan hilang. Kalau warna gold itu sebenarnya bisa Michael, bisa juga dihubungin ke Gabriel, bisa juga. Yang gitu. ada gold-goldnya. Karena sebenarnya semua malaikat bukan hanya satu warna, tapi ada misalnya hijau keunguan, biru keunguan, terus tembaga ke cahaya putih gitu. Jadi campur-campur gitu. Iya, Mami. Oke. Terima kasih banyak ya, Mami. Terima kasih ya. Terima kasih. Boleh satu lagi ada Dika Karyadi Suwandi. Silakan Dika. Oke, silakan Dika. Tampaknya tidak bisa. Oke, tidak bisa ya Dika ya. Bisa. Halo, Dika? Halo? Ya, silakan Dika. Bukan Dika, Diana ya. Oh iya. Oh, Dika Karyadi. Oke. Silakan. Selamat malam. Tadi itu ngerasainnya saya dipeluk. Tapi nanti cahayanya putih ya. Setelah dipeluk itu saya merasa ada yang bicara di hati. Saya di sini, saya selalu berada di dekat kamu. Itu aja sih. Oke. Thanks God kalau ada rasanya gitu. Oke, terima kasih Dika. Apa? Benar malaikat kan rasanya sih habis itu damai aja ya. Damai gitu. Tenang. Nah, tapi ini sebelumnya kamu belum pernah ya merasakan ini ya? Belum. Oh. Mbak Honga, buat teman-teman yang mungkin baru malam ini merasakan sensasi ini, apa yang harus mereka lakukan nih Mbak Honga? Terus coba tetap berhubungan. Sebenarnya nggak perlu. Mungkin ini kan meditasi saya, kata-kata saya ya untuk diri saya gitu. Tapi apapun nggak usah khawatir dengan cara apapun, hanya taruh tangan. Tetap terhubung, mohon malaikat pelindungku, tuntun aku untuk kedepannya. Aku pengen sekali merasakan kehangatan, saya pengen sekali merasakan bahwa saya tidak pernah sendiri. Cukup seperti itu kok. Selalu fokus di dalam, fokus ke sini. Jadi bilang, kalau sekali kamu memanggil, dia tidak akan jauh. Dia pasti udah mudah untuk dipanggil. Makasih banyak ya. Makasih. God bless you. Oke, teman-teman. Jadi buat teman-teman mungkin berpikiran,
Aku nggak bisa merangkai Ya, kata-kata, gitu kan. betul, betul Mas Billy, banyak yang ngomong gitu. Aku nggak ngerti gimana, aku ini jangan. Yang penting kan bisa dengan cara yang simpel ya. Yang penting kita menyiapkan hati kita. Dan Gitu. malaikat juga tahu apa yang kamu pikirkan, jadi nggak apa-apa. Mm-mm. Langsung aja, kayak berdoa gimana sih, kan kita doa apa yang keluar dari hati kita, benar nggak sih? Nggak ada Mm-mm. aturan harus apa, sama. Mm-mm. Oke, aku akan membacakan dengan cepat yang ada di chat ya. Jadi rasanya terharu, cahayanya besar sampai nggak bisa handle. Wow. Oh, kemudian cahaya kuning, terang besar, auranya kuat. Sampai sekarang tanganku masih kayak ngerasa dingin. Wow. Kemudian ada juga Daniel, kupingnya rasanya pengang dan geli-geli sepanjang sesi. Meditasi lihat putih dan ungu. Kemudian Agatha Sally, pantas kepala agak kemeng, terus kemudian Apa itu Mas? nggak tahu kemeng apa. Buka mata berasa kelepas kayak mau jatuh. Oh, mungkin agak doyong gitu ya, agak pusing ya. Karena getaran itu. Nah, kemudian ubun-ubun cenat-cenut, dahi cenat-cenut. Betul. Oh, vibrasi naik. Nah, cahaya kuning dan merah. Oh, pegal. Oh, kemeng itu 6. Oke. Badan bergetar semuanya. Cahaya putih seperti kesetrum kecil. Di tengah dahi ada getaran. Oke. Oke nih Mbak Honga nih, kayaknya teman-teman banyak banget ya yang sudah terhubung ya sama malaikat ya. Jadi syukur kalau begitu. Saya senang. Nextnya bisa terus lagi gali terus ya, gali terus komunikasi, ngobrol. Karena mohon maaf, saya nggak bisa menjelaskan bagaimana hubungan, karena hubungan itu semua personal. Jadi tidak ada yang sama. Jadi kalian rasakan aja. Dan jangan pernah mikir halu, kalau kamu yakin itu malaikatmu, ya sudah itu adalah malaikatmu. Tidak perlu mencari bukti. Ini ya benar nggak, benar nggak, benar nggak. Yakin aja. Yakin ya udah dia. Gitu. Oke teman-teman. Jadi setelah teman-teman sudah tahu bagaimana merasakan terhubung, kemudian juga gali terus untuk berkomunikasi sama malaikat. Nah, sekarang Mbak Honga, kan itu meditasi nih. Gimana? Apakah ada cara lain? Ada cara lain untuk kita bisa mendapatkan jawaban atau konfirmasi seperti itu, Mbak Honga? Gimana? Itu bisa, ada kartu malaikat. Oke. Mungkin Mbak Honga bisa dijelaskan Mbak Honga nih. Mungkin dikasih lihat bagaimana ininya berkomunikasinya. Waktu saya pertama-pertama itu, ya semua orang kan punya perjalanan yang beda. Tapi awalnya saya juga setiap hari dari kartu. Jadi saya coba ambil 3 kartu. Malaikat pesannya apa sih hari ini? Gitu. Lama-lama udah nggak usah kan, udah kita bisa dengar sendiri. Tapi sebenarnya bisa menjadi kayak sarana ya bilangnya ya Mas Billy. Jadi kayak ya lewat kartu. Tapi tentunya itu juga kan pastinya saya berdoa dulu dan mohon God dan Ninjaku tunjukkan apa yang harus aku lakukan gitu loh. Karena jangan salah teman-teman, kartu malaikat bukan kartu ramalan loh. Dia memang khusus dirancang untuk bisa kita hubungan dengan malaikat. Jadi tidak ada hubungannya dengan ramalan. Aku pengen ini Mas Billy. Boleh nggak? Karena aku lihat waktunya juga udah ini. Boleh nggak gini misalnya gini. Untuk orang-orang yang ada di sesi ini, kita minta pesan. Boleh nggak? Boleh. Atau satu-satu, nggak apa-apa sih. Kalau satu-satu juga boleh sih. Cuman ini tiba-tiba tadi mungkin bisikan malaikat nih. Gimana? Silakan Mbak. Atur. Boleh gitu apa? Mau satu-satu Mas Billy? Terserah Mas Billy sih. Gimana baik? Nggak apa-apa. Aku sih sampai jam 10 juga nggak apa-apa. Lewat dikit nggak apa-apa. Teman-teman mah mau semua nih pasti nih. Iya. Ya udah satu orang siapa? Mas Billy pilih yang paling minta bimbingan malaikat, siapa yang paling membutuhkannya coba. Oke, aku random aja nih. Aku ngelihatnya namanya Tasya Ellen.
Tadi udah. Yang ngobrol tadi. Oh, Tasya udah ya, berarti enggak ya. Oke. Anissa, Kak Tasya udah ya. Tuh, minta banget tuh Mbak Honga. Aku nggak tega tuh jadi. Ya udah. Hah? Gak apa-apa. Oke. Kan Mas pilih bosnya. Boleh. Oke, silakan Kak Tasya. Oke. Ya, Mami, pesan malaikat buat saya di 2021. Gini, aku mau kasih tahu dulu ya, sebentar. Oke. Ini sebenarnya aku perkenalkan dulu kan ini ya. Ini sebenarnya adalah khusus Guardian Angel ya. Jadi kan satu malaikat macam-macam. Saya berusaha berhubung dengan Guardian Angelmu, tapi Guardian Angel itu saya tidak pernah sebenarnya kayak khusus apa-apa. Tapi pesannya aja apa ya? Kita nggak bersempit ke tahun 2001 ya. Boleh nggak? Oke? Sip. Boleh banget. Mau ambil angka atau saya aja langsung? Oke. Langsung saya aja? Ya. Atau kamu pilih satu angka? Dikocok sama Mami Honga aja. I trust Mami Honga. Oke. Yes. Jadi nggak mau pilih angka? Ya. Berarti kamu sekarang dalam hatimu tolong diperhatikan bahwa apa pesan untuk saya? Oke. Bentar Mas, ada ribet. Karena mejanya kecil, saya di bawah ya. Nanti saya akan tunjukkan apa. Oke. Saya di bawah mejanya. Oke. Oke. Wow. 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 Kartu pertama adalah ini. Artinya pesan Guardian Angelmu adalah, ini bahasa dari merinding. Kebenaran ada di dalam dirimu. Tidak perlu mencari kemana-mana. Kamu sudah tahu. Jadi kamu sudah tidak perlu membuktikan aku benar apa enggak. Ini malaikat bukan. Ini bukan. Tidak perlu. Oke. Kartu kedua adalah, kamu umurnya sekarang berapa? 47, Oma. Mami, sorry. Kamu bisa healing ya? Yes. Karena kamu adalah seorang healer. Dan itu kamu harus jalani terus. Yes, siap. Okay. Thank you. Benar. Satu lagi. Ya. Apa yang kamu ketahui, kasih terus, selalu berbagi sama orang. Jadi apapun itu. Kalau alam semesta itu, alam semesta bekerja begini loh. Memberi dan menerima. Ketika kamu menggiling orang, kamu dapat kekuatan yang baru. Ketika kamu berbagi sama orang tentang sesuatu, kamu akan dapat ilmu baru. Siap, Mami. Itu aja. Thank you so much. Tapi menurutku ini yang paling bagus. Ini adalah kartu kebenaran. Oke. Aku merinding loh, Mami. Aku merinding banget sumpah ini. Jadi udah yakin dong dengan kata hatimu. Kalau ini memang namanya pikiran manusia suka ngoceh-ngoceh. Nggak benar, masa sih, baba. Udah, nggak usah dipikirin. Oke. Dan ketika kamu merasakan itu benar-benar, kamu bisa jadi healer yang luar biasa. Amin. Thank you. Thank you so much. Thank you, Kak Billy. Thank you, Bang. Oke. Satu lagi, kemudian satu secara general ya. Oke. Satu lagi Lalili ini minimu ini. Satu lagi Mbak Honga ya, kemudian satu lagi general. Oke, aku random nih. Daniel Rizwa. Oh, Daniel udah. Oke. Nanti. Tapi tadi dia udah sih. Nanti nggak hadir ya. Anissa, Anki, Arafi. Belum kan ya? Oke. Anissa, silakan. Oke. Anissa. Silakan. Iya, halo Kak Billy.
Ya. Iya, saya Yuni, kebetulan saya pakai Zoom anak saya, Mami. Oke, baik. Pertanyaannya, apakah saya sudah align dengan my soul purpose? Itu aja. Kak Anissa nggak bisa ngasih lihat muka ya? Iya, sebentar ya Kak Billy, sebentar. Saya coba nyalakan videonya. Iya, nggak bisa Kak Billy kayaknya. Oh, nggak bisa. Oke. Saya tidak bisa berhubung dengan kamu, tidak mudah. Susah ya, Kak Pertanyaannya Anissa apa ya? Iya. Apa pertanyaannya, Mas Billy? Apakah saya sudah align dengan my soul purpose, Mami? Apakah sudah align dengan soul purpose-nya dia? Waduh. Apakah sudah align? Sebenarnya aku boleh ya menjawab ya, Mas Billy. Karena hari ini kita menggunakan kartu Guardian Angel, kita tidak sebenarnya pertanyaan tidak ada, tapi adalah bahwa apa pesan untuk kita. Oh, baik. Iya, boleh Mam. Pesan untuk saya. Iya. Ya. Karena sudah siapin yang ini ya. Baik, Mam. Lain kali saya menjawab ya. Boleh, Mam. Oke, siap. Tolong ini kameranya dong. Iya, ini apa saya juga nggak tahu, Mam. Kameranya. Saya mau terhubung ini. Siapa nama aslinya? Nah, tuh diklik aja tuh. Aku barusan kirim. Nah. Siapa namanya Mas Billy? Yunita ya? Siapa? Yuni Sunayo. Wah, Raiso. Iya, aduh, ini kenapa ya nggak bisa? Padahal udah. Maaf ya, Mam, nggak kelihatan videonya. Oke. Bisa, Mbak Honga. Mungkin kamu adalah orang yang kadang kurang percaya diri ya? Ya, Mam, karena banyak senior saya tuh kadang meragukan saya gitu. Jadi sometimes I feel kayak inferior gitu kadang di antara mereka. Saya udah tahu kamu. Sebenarnya kamu adalah orang yang feelingnya sangat kuat dan kamu harus pesan Guardian Angelmu hanya satu. Kekuatan itu ada di dalam dirimu dan kamu harus meyakini itu. Ketika kamu meyakini, dunia luar juga akan seperti itu. Ketika kamu meragukan dirimu, kamu tidak boleh lagi meragukan dirimu. Baik, Mam. Apa yang menurut kata hatimu itu adalah baik dan kamu lakukan saja. Dan kamu tidak perlu memikirkan orang itu percaya atau tidak. Itu semuanya tidak penting. Tapi dirimu lakukan apa? Karena sebenarnya ada kekuatan di dalam dirimu itu luar biasa. Baik, Mam. Terima kasih. Ini ada juga tentang healing juga, ada juga tentang macam-macam. Intinya yang saya mengambil kesimpulan bahwa kamu sebenarnya juga adalah orang yang feelingnya cukup kuat ya. Iya, Mam. Pastinya, betul tidak? Iya. Iya, Mam. Sudah. Kamu harus belajar sama saya, tidak peduli apa yang mau dipikirkan orang. Pendapat saya adalah pendapat saya. Tidak apa-apa. Orang-orang, kita hidup untuk membantu. Betul nggak? Iya, Mam. Memang benar. Ya, terima kasih. Oke. Kalau orang yang sejalan akan kamu bisa bantu, tapi yang tidak mau mendengarkan nggak apa-apa. Berarti kan bukan jodohnya sama kamu, itu tidak ada masalah. Jangan diambil hati. Santai aja. Ya. Oke, Mbak Honga, satu lagi untuk semua nih. Untuk general semua nih. Berarti kita lihat tahun 2001. Yes. 2001. 2021. Ayo, ini aku tanya Guardian Angel aku sendiri ya. Ayo guys, tahun ini dimensi akan naik dan kita banyak-banyak nih kayak iklan buat diri saya sendiri, lucu ya. Nih, yang keluar gunakan kristal. Oh ya. Banyak gunakan kristal.
kristal. Artinya sebenarnya apa? Kita jangan mikir ke kristal, tapi kita kembali lebih, kita memperbaiki hubungan kita dengan alam, Mas Billy. Dengan kita memperbaiki hubungan kita dengan alam, tentunya getaran kita semakin naik. Dan intinya tahun ini adalah tentang cinta kasih. Jadi tahun ini kita harus belajar memaafkan. Tahun ini kita harus belajar mencintai tanpa syarat. Kalau memang tidak bisa, kita gunakanlah hal-hal yang bisa membantu. Membantu ya. Emang kalau Garden Angel aku suka ngeledek, Mas Billy. Tahun ini vibrasi itu semakin tinggi, jadi semakin banyak orang yang akan menjadi kayak Pak peka. Berarti kita suka bicarakan spiritual awakening masal ya, Mas Billy. Nah, lebih itu ini artinya. Jadi tahun ini kita benar-benar harus memperhatikan tanda-tanda. Tahun ini, dan satu kartu lagi bahwa tahun ini adalah tahun kebenaran. Jadi siapa yang bohong, siapa yang istilahnya tidak menjadi dirinya sendiri tapi fake, itu akan ketahuan. Wah. Dan satu hal, untuk sementara semua orang dekat keluarga, sayangi keluarga. Tahun itu juga sangat penting bahwa kita memang betul-betul memperbaiki hubungan antara saudara, antara orang tua anak, dan seperti itu. Itu aja sih. Kalau global ya, ini kan aku minta global, jadi ya, yang lebih menggambarkan ke tahun ini. Oke, berarti vibrasinya lagi tinggi, kita juga bisa membekali diri kita dengan berbagai cara yang bisa meningkatkan vibrasi kita ya. Membantu supaya kita nggak ketinggalan, Mas Billy, tahu nggak yang bantu kita gitu loh. Yes, sering meditasi, kemudian bisa pakai kristal, bisa pakai macam-macam ya. Betul, apa aja boleh, cuman kristal itu kebetulan yang keluar tadi kristal. Intinya kita sekarang menuju dimensi yang lebih tinggi, udah mau dari 3 ke 4, terus ke dimensi ke-5, di mana itu cinta kasih. Jadi memang kita benar-benar harus merenungkan dan kita belajar memaafkan demi kebaikan kita sendiri. Kita harus belajar menjadi diri kita sendiri, kita harus lebih banyak menggunakan waktu bersama Tuhan, berdoa dan merenung. Itu aja sih. Jadi Ya, dari lebih ke spiritual ya Mas Billy, mungkin gitu ya. Sama yang fake, nggak boleh fake-fake, akan terbuka kebenarannya. Tahun ini kebenaran akan terbuka, Dan betul. juga mendekatkan dengan keluarga ya, mendekatkan diri dengan Ya, keluarga. betul. Betul Mas Billy. Gitu. Oke, teman-teman. Aku rasa untuk pelajaran malam ini sudah selesai. Kita akan menutup dengan meditasi singkat penutup ya. Juga akan dibimbing oleh Mbak Honga agar semua yang udah kita terima informasi malam ini bisa terserap dengan baik di dalam diri kita. Oke, sebentar ya. Sebentar Mas Billy. Oke, jadi mari pejamkan mata kita kembali. Fokus pada nafas. Dalam meditasi ini, kita sekalian akan meminta perlindungan dan bimbingan oleh Garden Angel kita ke depannya. Fokuskan nafas, bernafas pelan-pelan. Ikuti irama nafas. Fokuskan kesadaranmu ke dalam. Hati kita menjadi hening, damai, dan semakin tenang. Rasakan kehadiran malaikat pelindungmu
Dia membantu dalam hidupmu di sini dan sekarang. Ucapkan dalam hati, malaikat pelindungku, tolong bantu saya dalam hidup dan terangi saya dan lindungi saya di jalan saya. Lindungi saya, bersihkan energi saya dari kekuatan dan getaran yang lebih rendah, dan bantu saya untuk terhubung dengan tingkat tertinggi, kedamaian, dan kehadiran ilahi. Bantu saya untuk menyesuaikan diri dengan hadiran-Mu dan dengan bimbingan-Mu. Bantu saya untuk dapat menjadi diri sendiri. Bantu saya untuk melihat peluang yang paling bermanfaat bagi saya. Tolong bantu membawa saya selaras dengan peluang, dengan kemungkinan, dengan berkah untuk hidup saya di sini dan sekarang. Terima kasih telah melindungi saya, mendukung saya dalam hidup saya. Dan terima kasih untuk melindungi orang-orang yang saya sayangi. Tolong bawa energimu ke dalam semua bidang di kehidupan saya. Bimbinganmu dan dengan energi penyembuhanmu. Malaikat pelindungku, kelilingi saya dengan cinta kasih-Mu dan lindungi keberadaan saya. Bersihkan saya dari semua hal yang tidak lagi berfungsi. Singkirkan ketakutan saya dan energi-energi yang menghalangi saya. Saya berterima kasih karena telah melindungi pikiran, tubuh, dan jiwa saya. Terima kasih telah membimbing saya dengan jelas dan membantu saya dalam hidup saya. Dia mendengarkanmu. Tetap fokus pada nafasmu. Berdiam, hadir, dan tenang. Rasakan perlindungannya dengan cara yang kuat dan nyata di sini di saat ini. Rasakan kenyamanannya. Rasakan bahwa kamu terlindungi dan aman. Dan sekarang dalam hati, minta sama malaikat pelindungmu untuk tetap terhubung denganmu di masa yang akan datang. Minta perlindungannya dan bimbingannya setiap saat ketika kamu membutuhkannya. Dan sekarang rasakan rasa syukur dan rasa terima kasih yang memenuhi dirimu. Dan akan bersamamu terus mulai saat ini. Rasakan dan terima. Cinta kasih dan nyamanan.
dari malaikat pelindung. Mulai saat ini, kapanpun kamu membutuhkannya, percaya ketika kamu memanggilnya, dia hadir untukmu. Ucapkan terima kasih dalam hati. Pelan-pelan buka matamu kembali. Oke. Enak. Enak. Mas pilih dong, kasih tahu apa yang dirasa sekali-sekali. Aku tanganku sebelah ini awalnya menghangat, terus kayak ada gerindil-gerindil gitu, kayak setrum-setrum, terus kayak ada yang megang gini tanganku gitu, 2 tangan tapi megang ini di sini gitu, dan makin hangat gitu, bagian sini hangat gitu. Tapi Padahal nyaman, hangatnya di sini. enak, nyaman, rasanya nyaman. Nyaman banget. Nyaman banget. Aku sih karena aku tahu yang datang itu yang sering datang kalau tiap kali aku doa ya, jadi dia lagi nih, oh ini yang si ini nih gitu, kita lagi di acara nih gitu. Iya. Tapi tetap dia melakukan itu gitu, aku rasain gitu di sini gitu. Oke teman-teman, nah ini banyak nih yang bilang nih ya, kita bacain ya. Aku pusing, terharu sampai meneteskan air mata, nangis, feel free, unconditional love, kesemutan nyaman banget, kesemutan kepala enak banget, nyaman, merasa tenang, kayak dipeluk, ujung kepala kayak ada getaran, hembusan angin di tangan, damai tenang, kepala dielus-elus, wow, cahaya emas. That's great. Untuk semua malaikat pelindung yang hadir malam ini. Terima kasih. Oke, teman-teman. Jadi hari ini kita sudah selesai. Mungkin Mbak Honga akan sedikit kasih bocoran kalau udah ada buat Februari nanti. Ini yang bocoran Mas Pilih. Sebenarnya kita banyak ada rencana-rencana, tapi Februari kita akan ngebahas tentang kristal healing ya. Kristal dan cakra dan penyembuhan dengan kristal. Nah, hubungannya kristal sama cakra dan penyembuhan tuh. Dan jadi warna ya Mas Billy ya. Kita akan belajar penyembuhan dengan warna karena ternyata bisa. Buat teman-teman yang belum punya kristal nggak apa-apa, tetap bisa ikutan. Buat yang udah punya kristal boleh, lebih baik lagi. Atau mungkin dari sekarang bisa beli kristal, cari-cari kristal, biar nanti di bulan Februari bisa kita bahas tentang kristalnya seperti apa. Ya. Gitu ya. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menghadiri Indigo Talk Class malam hari ini, dan juga terima kasih Mbak Honga sudah sharing malam ini. Rame. Terima kasih juga Mas Billy kesempatannya. Ya, dan juga tim Indigo Talk acaranya. Dan teman-teman mau nanya lebih lanjut bisa nanti DM ke Mbak Honga ya. Ya. Bisa DM ke Mbak Honga, silakan. Oke, thank you semua. Selamat malam. God bless you all. God bless you semua. Thank you. Dadah.